Assalamualaikum, halo Depolers, kembali lagi bersama kami. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang eksistensi ilmu sosial dan masa depan para mahasiswa ilmu sosial. Telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang sosiolog dan juga dekan FISIP Universitas Andalas, Bapak Azwar. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat ya. Bagaimana kesibukan sampai hari ini Pak? Ya, kesibukan kita sebagai pimpinan fakultas, bagaimana mengelola fakultas, kegiatan-kegiatan, kemudian ya sebagai dosen memberikan kuliah dan memimpin mahasiswa. Ya, Oke gitu, Pak, oke baik-baik. Kita langsung mulai diskusi saja Pak ya tentang terkait tentang ilmu sosial. Ya. Nah, ini kita awali dengan satu pertanyaan cukup sederhana dan mungkin ini juga banyak ditanyakan dalam benak orang. Sebetulnya apa urgensi mempelajari ilmu sosial itu Pak? Ya, oke, pertama tentu kita harus melihat dulu gitu kan, ilmu sosial itu sebenarnya apa yang maksud dengan ilmu sosial sebenarnya kan ya. Jadi yang esensi dari ilmu sosial itu adalah satu kajian yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dengan lingkungannya secara timbal balik. Jadi apapun perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungannya, dengan orang lain secara timbal balik, itu adalah bagian dari esensi dari ilmu sosial. Nah, dalam konteks seperti itu, tentu ilmu sosial itu dia memiliki rumpun ilmu yang sangat luas. Ya, jadi bukan saja dalam konteks sosiologi ilmu sosial, tetapi juga ilmu sosial itu adalah semua rumpun-rumpun ilmu yang masuk di dalam kajian sosial atau yang berkaitan dengan kajian-kajian perilaku manusia, itu adalah ilmu sosial. Ya, seperti pertama kita lihat sosiologi sudah pasti, ya kan? Sosiologi itu sudah pasti dia mengkaji tentang manusia. Nah, kemudian juga psikologi, ya, kemudian juga antropologi. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah kajian ilmu politik. Ya kan, ilmu politik adalah bagian dari kajian tentang perilaku manusia. Cuma kan fokusnya berbeda, perilaku berpolitik yang dikaji. Nah, ya kan. Nah, kemudian termasuk juga misalnya ilmu administrasi publik misalnya kan, itu adalah juga ilmu sosial. Tapi itu berkaitan dengan kajian perilaku manusia dalam mengolah administrasi. Ya kan. Nah, termasuk juga ilmu komunikasi. Jadi ruang lingkup atau skop dari ilmu sosial itu sebenarnya sangat luas. Ya, untungnya itu adalah semakin ke sini ilmu sosial itu semakin spesifik. Ya, makanya kalau berbeda dengan sejarah kehidupan perkembangan ilmu itu. Semua ilmu sosial itu hanya satu pohon. Ya, kemudian dari satu pohon itu karena ada kajian-kajian spesifik muncullah yang namanya kajian-kajian ilmu politik, antropologi dan ilmu komunikasi. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang harus kita pahami dalam konteks bagaimana keberadaan ilmu sosial di tengah masyarakat itu. Nah, sekaitan dengan pertanyaan tadi itu, bagaimana kedepannya itu terhadap kajian ilmu sosial gitu kan ya. Nah, tentu selama ya, manusia itu masih ada gitu ya, selama manusia itu masih berinteraksi ya, nah tentu yang namanya perspektif atau ilmu sosial itu tidak bisa berhenti, ya tidak bisa berhenti gitu kan. Kenapa? Itu adalah bagian ranah atau bagian dari perspektif yang bisa dipahami, dimiliki oleh orang ilmu sosial, ya kan. Nah, jadi makanya kita melihat selama ini kajian-kajian ilmu sosial itu sebenarnya kajian-kajian sangat dinamis, ya sangat dinamis, terutama berkaitan juga dengan dinamika perilaku manusia sekarang ini gitu kan. Semakin dinamis perilaku manusia, maka ilmu sosial itu dia akan semakin dinamis, dia mampu melakukan semacam proses adaptasi terhadap perkembangan perspektif dalam memahami perilaku manusia. Baik, ya. Intinya berarti selama manusia ini ada dan selama dunia ini eksis, berarti selama itu pula ilmu sosial sangat diperlukan Pak. Sangat diperlukan sekali, tidak disanapikan ya. Lalu ini juga berkembang di persepsi di masyarakat tuh Pak, Ya. terkait kalau dibandingkan dengan ilmu eksakta, ilmu sosial tuh jauh tertinggal di belakang. Istilahnya ilmu eksakta itu selangkah lebih maju dibandingkan ilmu sosial. Apakah ini karena dari segi metodologi ilmu sosial ilmu eksakta itu lebih mapan dibandingkan ilmu sosial, atau misalnya dari segi kebijakan institusi, ada beberapa institusi misalnya yang mengemaskan ilmu eksakta dibandingkan ilmu sosial, atau dari persepsi masyarakat sendiri, karena persepsi masyarakat yang menganggap bahwa ilmu eksakta itu lebih superior daripada ilmu sosial, karena ilmu eksakta itu berhubungan dengan menciptakan sesuatu, sementara ilmu sosial itu berkaitan dengan ide-ide, gagasan, dan wacana. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat itu? Iya, kalau masalah apakah ilmu sosial itu memang lebih tertinggal dibandingkan dengan ilmu eksakta gitu ya. Memang dalam perkembangan ilmunya gitu kan, perkembangan ilmunya memang ilmu eksakta itu udah lebih duluan ya lahirnya dibandingkan ilmu sosial, ya kan. Makanya kita tidak heran juga gitu, teori-teori yang dilahirkan dari ilmu sosial itu adalah adopsi dari pemikiran-pemikiran teori eksakta, ya kan. Nah, jadi basis proposisi teori-teori ilmu sosial itu hampir sebagian besar itu adalah lahir dari proposisi yang dibangun dari ilmu eksakta.
contoh sederhana saja. Pada saat kita bicara masalah masyarakat itu adalah bagian dari sebuah sistem kehidupan misalnya kan. Nah, sistem kehidupan itu sebenarnya itu kan adalah terminologi yang lahir dari ilmu biologi. Dalam melihat organ-organ tubuh manusia itu dia saling berkaitan. Ya. Jadi pada saat organ-organ itu tidak saling berkaitan, nah maka organ itu tidak akan mampu akan utuh ya melakukan semacam fungsi-fungsinya pada saat ada satu organ yang tidak berfungsi. Nah, analogi-analogi seperti ini itu diadopsi oleh teori ilmu sosial. Nah, itulah teori sistem itu. Ya, kalau kita bicara di politik kan ada sistem politik. Nah, sistem itu kan ada organ-organ yang saling mempengaruhi membentuk sebuah tujuan. Nah, kenapa itu diadopsi? Itu adalah pemikiran dari para ilmu-ilmu dari eksakta sendiri gitu kan. Nah, kalau asumsinya kenapa ilmu sosial itu tertinggal gitu ya? Ya memang awal berdirinya ilmu sosial itu memang lebih banyak membangun sebuah persepsi, membangun sebuah sebuah pandangan yang bersifat kualitatif terhadap fenomena dan realitas itu, ya kan? Nah, berbeda dengan ilmu sakta itu pada saat dia memahami sebuah realitas, dia menggunakan terminologi yang bersifat kebendaan. Itu bisa diukur pada saat dia memahami menganalisis sebuah fenomena di alam itu, ya. Jadi dia bisa membuat ukuran-ukuran. Nah, berbeda dengan ilmu sosial, dia membangun itu berdasarkan atas asumsi-asumsi, ya kan? Asumsi-asumsi itulah yang kadang-kadang tidak disertai dengan sebuah ukuran-ukuran, ya kan? Nah, sekaitan dengan itu masyarakat juga berkembang dengan pesat, ya. Nah, kemudian kajian-kajian ini juga harus bisa dipahami dengan cepat. Nah, pada saat ilmu sosial tadi itu masih terjebak dengan cara-cara persepsi yang konvensional atau membangun pandangan secara konvensional, nah disitulah orang-orang ilmu sakta melihat itu ilmu sosial tidak bisa terukur apa yang dilakukannya gitu kan. Nah, ya tapi kita tidak menafikan gitu kan pada saat sekarang ini ya, ilmu sosial juga sudah mengalami semacam perkembangan yang mengarah kepada seperti ilmu sosial gitu kan. Hanya dominan mayoritas yang pendidikan di ilmu sosial itu dia masih alergi menggunakan instrumen-instrumen ilmu sosial seperti statistik, menggunakan indikator-indikator yang bisa terukur gitu. Yang sifatnya sangat kuantitatif. Sangat kuantitatif gitu kan. Nah, ini yang juga mempercepat asumsi terbangun di luar itu. Ilmu sosial nggak bisa diukur gitu kan. Kenapa? Ya mungkin ini tantangan ke depan juga bagi mahasiswa, bagi kalau kelompok ilmuwan, ya itu juga harus bagaimana berani menggunakan indikator kuantitatif ya, walaupun berangkat dari perspektif kualitatif misalnya kan. Ya. Jadi itu tantangan ke depan. Sebenarnya tidak tertinggal sebenarnya. Buktinya di Amerika sampai sekarang kalau Anda kuliah di Amerika, ya Anda menggunakan kuantitatif penelitian Anda ke sosiologi gitu kan. Ya kuantitatif gitu kan. Jadi seperti teorinya Pak Paulson gitu itu kan lahir di Amerika gitu ya. Nah, jadi itu memang benar-benar kuantitatif gitu kan. Nah, tapi pada saat dia masuk ke negara-negara dunia ketiga, ya mungkin karena tidak memperkenalkan ya ukuran-ukuran itu dengan perspektif kuantitatif. Nah, inilah yang melahirkan asumsi, melahirkan semacam image bahwasanya ilmu sosial itu adalah ilmu yang tidak terukur, hanya ilmu yang hanya berkomentar, hanya ilmu yang hanya membangun opini-opini saja gitu. Hanya sebatas wacana-wacana saja. Sebenarnya itu semuanya sudah terukur gitu kan. Tapi keberanian sebagian besar gitu ya, bagaimana membuat semacam ukuran-ukuran itu pada saat membangun sebuah proposisi. Ya. Lalu kalau Bapak melihat dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini kan perkembangan teknologi semakin cepat, terus kemudian hadirlah misalnya kecerdasan buatan yang kemudian menghadirkan beberapa disrupsi di masyarakat. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana ilmu sosial berperan di situ terkait menghadapi atau menjelaskan terkait beberapa realita yang sebagai akibat dari disrupsi teknologi itu? Ya, itu yang saya katakan tadi kan, bahasanya ilmu sosial di sana sebenarnya harus mengambil peran utama. Bagaimana dalam proses dunia yang mengalami disrupsi itu gitu ya,
Nah, tentu persoalan-persoalan manusia itu banyak sekali muncul, ya kan? Ya terutama dalam konteks culture lag misalnya kan, ya kasih itu artinya ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ya menimbulkan depresi gitu kan, menimbulkan apatis ya terhadap kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan itu. Nah itulah disitulah perannya ilmu sosial melihat bahasanya dalam perkembangan teknologi itu harus dia linear dengan membangun perilaku manusia. Tidak cukup hanya teknologi dikembangkan, tapi kalau perilaku manusia tidak dirubah, maka teknologi akan semakin cepat ke depan, sementara perilaku manusia akan tertinggal. Nah, dari gap antara perkembangan teknologi dengan perkembangan perilaku manusia, ya, disitulah akan muncul persoalan anomi manusia, anomi manusia. Istilahnya anomi gitu ya. Anomi istilahnya. Dan anomi itu artinya mau masuk betul ke era digital tidak mampu, ya kan? Tidak ikut dengan era digital, kita akan menjadi masyarakat yang culture lag, tertinggal gitu kan. Nah pada situasi seperti ini saya katakan masyarakat akan mengalami kegoncangan. Nah itulah kita sebagai ilmu sosial memberikan kontribusi. Bahasanya perkembangan teknologi itu harus didampingi oleh kajian-kajian ilmu sosial. Tidak cukup hanya teknologi saja sebenarnya, tapi kita juga harus memahami, melihat apakah sisi user atau sisi manusia sebagai pengguna teknologi itu mampu tidak melakukan semacam penyesuaian terhadap perubahan teknologi itu. Nah itu yang sebenarnya menarik saya nanti. Kalau Bapak sendiri bagaimana melihat tentang prospek ilmu sosial ke depannya gitu? Ya, kalau kita kaitkan dengan bagaimana perkembangan yang terjadi sekarang ini, ya kita sangat optimis, ya. Selama orang itu masih membangun perilaku dalam konteks melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan terjadi di bumi ini, maka disitulah peran ilmu sosial dibutuhkan gitu kan. Ya kan? Ya, walaupun kadang-kadang ya ilmu sosial itu sering diasumsi oleh orang lain adalah ilmu yang mengawang-awang. Ilmu yang ya itu nggak perlu kita pelajari, nggak perlu kita gitu. Tetapi ya tidak sederhana itu juga gitu kan. Nah, kenapa gitu? Karena ilmu sosial itu kalau dia tidak benar-benar embedded di dalam seseorang ilmuwan itu, dia akan susah memahami secara komprehensif terhadap perubahan-perubahan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Makanya dalam ilmu sosial itu, dalam ilmu lainnya itu ada sangat bagaimana kita manusia, ya kan? Tidak cukup kita hanya dengan cara menghitung, dengan cara memberikan kuesioner, tapi kita juga harus menggunakan metode empati, simpati gitu. Itu juga sebuah cara kita membangun manusia. Lalu ini juga pertanyaan mungkin yang cukup menarik ataupun banyak di benak mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu sosial terkait bagaimana dengan peluang karir mereka ketika mereka mempelajari ilmu sosial. Karena kalau dikompetisikan dengan atau berhadapan dengan ilmu eksakta, biasanya lulusan ilmu sosial itu banyak yang kalah gitu. Itu bagaimana Pak? Kalau pandangan Bapak, apakah memang mahasiswa ilmu sosial itu istilahnya kalah atau memang ada sebetulnya memang atau kita yang tidak bisa melihatnya gitu, yang tidak bisa istilahnya? Ya sebenarnya gini, kalau kita melihat apakah mahasiswa itu memang punya prospek terhadap pekerjaan dan ilmu sosial, saya pikir punya prospek. Kenapa gitu? Setiap unit-unit dunia kerja itu pasti dia membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang ilmu sosial. Ya, apakah di perbankan, apakah di pabrik, semuanya membutuhkan orang-orang yang ahli dalam memahami perilaku manusia. Jadi intinya tak peduli teknologi berkembang pesat, tapi selama manusia itu ada dan dunia ada, berarti ilmu sosial tetap bisa tinggi. Baik. Terima kasih Pak. Ini diskusi sangat menarik pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di podcast kali ini. Demikian Depolers diskusi kita pada siang hari ini. Apabila ada komentar dan juga saran bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.